Ini suasana ruang sidang yang kami sampaikan. Kami masih menghadirkan breaking news. Sebentar lagi kita akan bergabung mungkin dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk sidang dengan agenda tunggal, vonis atau bacaan vonis untuk terdakwa Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Irjen Teddy Minahasa sendiri belum kami bisa pastikan akan hadir. Nah, tim kuasa hukum di sebelah kanan dipimpin Hotman Paris Hutapea sudah hadir, jaksa penuntut umum juga sudah hadir, tinggal menunggu majelis hakim dan juga terdakwa nanti. Saya masih bersama dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Sementara Pak Peter Talawai tadi kami pamitkan, salah seorang tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa sempat bergabung bersama kami sejak awal kami menghadirkan breaking news 8:30 hingga menjelang pukul 9. Kami meyakini dan saya sudah melihat Pak Peter bergabung bersama tim kuasa hukum yang lain di ruang sidang. Memang sudah harus bersiap menjelang pukul 9 dan memenuhi janjinya untuk ngobrol dulu bersama Kompas TV. Mas Heri, sebelum kita jeda tadi kan Mas Heri mengatakan semua pembuktian dari jaksa penuntut umum itu cukup banyak diserang oleh tim kuasa hukum. Saya menyebutnya begitu, dicecar balik karena koreksi saya bahasanya begitu, secara berita acara materi bisa saja belum memenuhi syarat untuk bisa menjadi bukti dalam persidangan begitu. Makanya soal barang bukti yang ada, screenshot chat dari handphone sedemikian rupa, apakah sudah melalui, Pak Peter menyebutnya digital forensiknya sudah sah atau belum, sehingga sah atau tidaknya sebuah bukti walaupun sudah dihadirkan di persidangan itu bisa saja menjadi masalah. Celik-celik hal-hal kecil semacam itu menurut saya kan kok hal-hal kecil sebagai publik itu sebenarnya kok hal-hal kecil gitu para tim kuasa hukum ini mencecarnya sampai segitu. Tapi justru hal-hal itu sebenarnya yang menjadi masalah dalam persidangan. Begitu kan Mas Heri? Ya, dari pendekatan teori begini Mas Bayu, ada hukum pidana formil, ada hukum pidana material. Material itu substansinya, apakah itu terkait dengan pasal yang diancamkan dan lain sebagainya. Ada unsur delik di dalamnya. Tapi formil ini adalah bagaimana hukum acara itu menegakkan yang material tadi. Maka ini harus sinergis dia, harus ketika ingin menegakkan hukum ya tidak boleh misalnya dengan cara melanggar hukum, maka SOP-nya harus dipatuhi. Nah, maka celah-celah kita sering dengar tuh istilah itu ya kan? Ya, maka celah-celah itu yang dipakai Mas Bayu untuk kita nggak hanya bicara Teddy Minahasa, khawatirnya nanti dikira kita membela begitu ya dalam kasus ini, tapi dalam bicara konteks secara general, perspektif hukum acara itu yang dilakukan. Bagaimana kemudian kita menilai apakah misalnya untuk menghadirkan bukti ini, cara memperolehnya bagaimana, mengumpulkannya bagaimana, apakah sudah diuji dia sebagai bukti atau tidak dengan ahli misalnya, kalau itu bentuk chat tadi apakah ada ahli digital forensiknya misalnya dari penyidik. Dan itu yang menurut saya akan terus dipakai dalam polarisasi pembuktian begitu ya. Dan tim kuasa hukum Teddy Minahasa melakukan hal ini by design menurut Anda. Jadi memang hal semacam inilah justru saya menyebutnya apa ya, kecermatan mereka untuk melihat hal-hal yang seperti ini di dalam sidang kali ini. Karena inilah yang bisa jadi akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Karena hukum sebab akibatnya kan muncul di situ Mas Bayu. Ketika orang itu dipidana, dianggap melanggar ketentuan pidana, kita harus melihat sebabnya apa, kan begitu ya. Sebabnya misalnya karena ada bukti-bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dia tentu akan minimal melihat dulu apa buktinya, kan begitu. Dengan bukti tadi apakah memang sudah benar prosedurnya, agar itu untuk mendelay lah dalam bahasanya sebelum sampai ke substansi udah dicegah dulu nih. Jadi kalau substansinya benar tapi caranya tidak benar, maka coba digagalkan adalah sebelum menyentuh substansi, maka ini semua sudah tidak benar dari awal secara hukum. Maka mungkin dianggap barang buktinya bukan barang bukti yang memiliki kekuatan hukum. Kira-kira demikian Mas Bayu. Nah, jadi tapi dalam perspektif yang lain, jaksa akan mendapatkan ini dari katakanlah proses sistem peradilan pidana dari teman-teman penyidik begitu ya. Nah, teman-teman penyidik pun sebenarnya menurut saya sudah menjalankan SOP-nya. Dalam konteks bahwa dia mengambil bukti tadi, itu kan juga kemarin dihadirkan oleh ahli dari jaksa begitu kan.
ahli digital forensik dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya ahli digital forensik yang dihadirkan oleh teman-teman kuasa hukum pun dapat diberdayakan, dapat dieksplor oleh teman-teman jaksa begitu. Iya. Dan itu kemarin menurut saya ada titik di mana memang ada chat yang diakui tapi tidak seluruhan. Misalnya tadi bagian yang emotnya dihilangkan, tapi kan berarti chat ini benar ada yang dikirimkan. Jadi kalau kita mau berdebat tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Betul. Nah, tapi ada yang diakui poin tadi. Nah, apakah bagian yang diakui tadi itu menurut hakim bagian dari fakta yang tidak terbantahkan untuk memutus nanti? Oke. Nah, ini yang menarik untuk dilihat. Iya, iya. Artinya kita sebagai publik awam begitu. Kalau Mas Heri kan memang praktisi juga, mengajar juga. Jadi kita jadi mengerti bahwa hal-hal semacam ini itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Yang bagi publik, bagi awam adalah hal-hal kecil. Jadi mungkin saja pembuktiannya sebetulnya hakim melihat, oke, ada bersalahnya seseorang, tetapi buktinya tidak sesuai dengan apa yang harus menjadi disesuaikan dengan hukum kita, maka itu pun bisa membuat sesuatu, kalaupun tidak batal, tetapi mengurangi bisa saja tuntutan maksimal tersebut. Kira-kira bisa begitu kan? Iya. Semua hal bisa terjadi, Mas Bayu. Apalagi dalam konsepsi due process of law ya, negara yang sangat mengutamakan kualitas dari penanganan perkara, maka hal ini menjadi penting untuk kita concern ke depan. Sekali lagi bukan hanya kita underline di kasus yang Teddy Minahasa. Ini harus berlaku pada semua kasus yang kemudian bercoba untuk mencari keadilannya. Kita mengerti bagaimana tugas JPU itu begitu besar untuk betul-betul membuktikan semuanya, bukan hanya membuktikannya, tetapi semua alat buktinya sah demi hukum begitu. Dan kemudian memudahkan kerja JPU juga. Gitu kan. Oke. Kita sedikit memantau situasi di ruang sidang. Tadi Teddy Minahasa sudah hadir. Mungkin ini sedang berbincang dengan salah seorang tim kuasa hukum dengan menggunakan batik. Mungkin nanti pada saatnya baru akan duduk di kursi yang sudah ditempatkan di depan majelis hakim. Sambil menunggu mungkin sesaat lagi para majelis hakim hadir, tentu kita menunggu apakah majelis hakim akan membuat vonis sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau nggak ada lebih berat lagi atau bisa saja lebih ringan. Kalau hal itu, Mas Heri, bagaimana kalau saya hadirkan pertanyaan itu untuk Mas Heri? Mas Heri jawabnya gimana itu? Mau akan tetap tuntutan itu atau bisa saja lebih ringan dengan segala pertimbangan? Ini pertanyaan yang berat seperti menjawab SEA Games U22 nanti dapat gold medal apa enggak gitu ya Mas Bayu. Kira-kira begitu. Tapi menurut saya begini Mas Bayu, yang pasti benar tadi Mas Bayu yang hanya ada dua opsi saja. Tidak mungkin di atasnya yang lebih berat lagi karena ini sudah maksimal ya, pidana mati kan disampaikan di tuntutan. Kemudian yang kedua kemungkinan lebih rendah. Itu berarti masih sejauh ini masih 50-50 ya Mas Bayu ya. Karena kita melihat bahwa hakim dalam hal menilai pertimbangan ini kan harus dari kedua belah sisi, cover both side lah kita katakan, tidak boleh hanya melihat dari JPU saja atau dari kuasa hukum saja, tapi dalam pertanyaan yang digali, nah ini yang penting untuk kita melihat arah berpikir hakim. Berkali-kali hakim selalu menyecar terkait dengan hal yang ditolak oleh terdakwa misalnya. Sedangkan kalau di khususnya Teddy Minahasa ya, karena terdakwa yang lain kan mengakui semua. Hampir semua mengakui dari Kasranto ke Linda ke Dodi, mereka sudah ya seakan-akan ya sudah memberikan segalanya begitu ya untuk kita pernah bincang ini, kita bilang Teddy Minahasa dikeroyok ini sedemikian rupa karena semua mengakui dan mengarahkan semua ada peran dari Teddy Minahasa, kira-kira begitu. Dan ujung muaranya ke Teddy Minahasa kan. Ini yang jadi perhatiannya adalah tadi sekali lagi kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dalam menggali. Kalau kita melihat secara cermat ya ada kecenderungan untuk melihat fakta-fakta di persidangan ini lebih mengarah kepada apa yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum. Tapi sekali lagi dalam membuat dakwaan masih asumsi Mas Bayu. Namanya juga presumption of guilt, berarti asumsi bahwa orang itu punya kesalahan, tinggal dibuktikan nanti di pengadilan kan, kira-kira demikian. Jadi dalam hal ini ya menurut saya kalau bicara kecenderungan, ada kecenderungan ke sana. Tapi dominannya apakah nanti akan pidana mati atau yang lain, ya tentu hakim akan menilai dari dalam perspektif tindak pidana narkotika ini kan efeknya Mas Bayu, dampaknya. Ketika ada berapa kilogram yang kemudian sempat terjual tadi, itu berapa anak bangsa yang kemudian dipertaruhkan masa depannya di sana.
Di Ini mungkin titik-titik kalkulasi itu pun akan menjadi pertimbangan. Itu kalkulasi yang menurut saya bisa melihat apakah sesuai dengan tuntutan atau di bawah tuntutan. Apalagi kalau sudah dinyatakan oleh terdakwa yang lain yang termasuk menjual di bawah Kasranto itu. Oke. Oknum yang kemarin juga sudah dimintai konfirmasinya, pernyataannya di ruang sidang. Itu kalau memang sudah terjual ya saya rasa hal itu yang kemudian akan sebutlah cukup bisa menjadi, memberatkan bukan hanya cukup, mungkin sangat memberatkan, Sangat Mas Bayu. memberatkan. Karena kualitas dari narkobanya juga kan berbeda ya, sabu begitu ya, bukan, mohon maaf, di level yang di bawahnya, walaupun semua jenis tindak pidana narkotika apapun bentuk golongannya tetap aja itu membahayakan. Ya, oke. Nah, bagaimana juga dengan, saya menyebutnya mungkin opini publik yang selama ini mungkin terjadi dengan hadirnya siaran langsung berkaitan dengan hal ini, apakah ini juga akan sama dengan kasus Ferdy Sambo? Opini publik ini kemudian juga akan menjadi semacam pertimbangan, walaupun dalam memutuskan saya meyakini juga majelis hakim harus betul-betul, ya nggak boleh juga opini publik ini benar-benar menjadi sesuatu yang harus didengar setiap saat. Kira-kira begitu, Mas Heri? Sepakat Mas Bayu bahwa satu sisi kita sangat menghargai, menghormati opini publik. Ya. Karena itu kadang saya sebagai publik mengatakan kita gregetan sih dengan kasus ini. Kok bisa sih barang bukti udah di polisi kemudian diedarkan gitu. Yang ngedarin polisi gitu kan. Itu greget kita sebenarnya. Kadang publik ini kita anggap sesuatu yang netral ya Mas Bayu. Dia tidak ada di kubu A, tidak ada di kubu B begitu ya. Dia hanya menyuarakan isi hatinya. Tapi di sisi yang lain memang akan menjadi hal yang tidak baik juga bagi penegakan hukum kalau seandainya itu berdasarkan pressure atau tekanan publik gitu ya. Sehingga hakim akhirnya tidak berani untuk menyatakan yang sebenarnya. Jangan-jangan yang ingin dinyatakan sebenarnya itu adalah keadilan yang sejatinya malah. Jadi hakim pun akan mempertanggungjawabkan putusannya. Bukan hanya kepada pihak yang berperkara, tapi tentu kepada penciptanya kan begitu. Kira-kira Mas Bayu. Jadi tentunya hakim akan mempertimbangkan betul. Tapi di luar dari fakta hukum, di luar dari persidangan, itu menurut saya tidak menjadi concernnya majelis hakim ya. Karena akan sangat berbahaya sekali kalau seorang hakim menilai sesuatu dari pandangan publik. Karena kita pun tidak tahu di era digitalisasi sekarang ini yang menyampaikan ini, mengirimkan pesan ini dari posisi yang mana begitu kan? Atau apa maksud dan tujuan, goal settingnya apa? Dan hakim akhirnya akan lebih concern pada isu-isu itu, bukan pada isu hukumnya. Padahal tentu hakim hanya berpihak pada keadilan saja. Kalau keadilan ya dalam konteks ini ya saya rasa mendasarkan pada faktanya saja, secara objektif. Karena untuk adil memang berat Mas Bayu. Hanya Tuhan saja mungkin yang bisa adil kan. Tapi dalam konteks objektif menilai itu yang harus dilakukan, sehingga tidak terlalu perlu untuk kemudian menilai semua pernyataan, masukan dari publik. Yang pasti dia sudah tahu bahwa pesan moralnya dia diamanahkan untuk menyelesaikan ini. Dia diberikan tugas khusus ini, dan kasus ini bisa jadi role model hukum acara pidana kita ke depan Mas Bayu. Nah, ini yang penting sebagai milestone dalam membuat putusan nanti. Betul. Dan juga mengenai kasus ini sendiri, seperti Mas Heri katakan di awal dan beberapa kali kita bicara soal dalam breaking news kasus ini, mudah-mudahan bagi kepolisian ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem internal untuk pengelolaan barang bukti dan lain-lain. Sedikit mendahului jalannya sidang hari ini, kalau ini divonis hari ini kan sidangnya tunggal untuk Teddy Minahasa ya Mas Heri. Baru kemudian para terdakwa yang lain akan menjalani sidang besok. Hampir semuanya itu akan diputuskan besok. Apakah ini by design oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibuat sedemikian, dan memang ini akan lebih baik begini sedemikian rupa sehingga terdakwa yang lain nanti mungkin akan mengikuti pertimbangannya dari hasil vonis Teddy Minahasa? Menarik Mas Bayu. Ini saya rasa ada klasterisasi. Ini bukan mencoba meng-copy paste apa yang terjadi di kasus Sambo ya. Tapi memang alangkah baiknya klasterisasinya adalah yang untuk Doni, kemudian Linda, Kasranto itu jadi satu, karena dalam tahapan persidangan pun banyak hal yang mereka saling dikonfrontir dan dikonfirmasi kan, begitu kan, karena ini satu bagian yang lain. Tapi ketika bicara tentang Teddy Minahasa, ya memang
ini juga agar tidak ada tekanan psikologis ya. Oh, Menurut oke. saya begitu juga. Iya. Kenapa ini penting untuk dipisahkan begitu ya. Dan kalau kita melihat polarisasi di kasus Sambo, mereka yang ditempatkan di depan itu biasanya malah yang lebih berat daripada yang lain. Tapi apakah ini kemudian terjadi di kasusnya Teddy Minahasa, wallahu alam ya. Iya. Kita nggak tahu sampai bisa memastikan itu. Tapi kalau kita membaca dari polarisasinya, ya itu yang Iya. sampaikan di yang hari ini kita lihat dari proses persidangan untuk Teddy Minahasa begitu. Iya. Kalau kita lihat situasinya masih belum dimulai, tampak santai ini Pak Teddy Minahasa hari ini. Mungkin juga saya meyakini dengan diskusinya bersama tim kuasa hukum, semua kemungkinan vonis hari ini juga pasti sudah dipertimbangkan dan dibicarakan. Tim kuasa hukum juga ini tampaknya santai, malah membuat momen-momen gitu dibanding dengan jaksa penuntut umum. Itu paling yang kita lihat di layar hari ini, tetapi sebentar lagi ini akan dimulai. Kita akan break sebentar dan kemudian akan kembali breaking news untuk terus melanjutkan dan mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk vonis terhadap Teddy Minahasa. Saya pastikan buat pemirsa Kompas TV, Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, masih akan tetap bersama kita. Tapi saya akan digantikan oleh Paskalis Iswari sebentar lagi. Jadi sebentar lagi saya yang berganti dulu untuk kemudian bertemu lagi di kesempatan yang lain. Amin. Termasuk mungkin ketika kita membahas hasil vonis ini dan vonis-vonis yang lainnya. Bung Heri Firmansyah, terima kasih sudah hadir di awal-awal ini sampai nanti kemudian jalannya sidang. Terima kasih nanti juga tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Nah, saudara, saya pamit dulu, tetapi Anda jangan kemana-mana. Kompas TV akan terus menghadirkan Breaking News dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, vonis terhadap Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami.